dari kemarin saya mengikuti yang saksama bahwa Tenuna Mandar itu corak asli Mandar ada 40 lebih, bisa 48 corak Mandar. Di dalam perkembangannya banyak corak-corak Mandar yang sudah kontemporer sesuai dengan pemesannya. Makanya sesuai pemesan maka sarung Mandar itu berubah dari corak aslinya, tetapi tetap masih terikat dengan garis-garis vertikal dan horizontal, sebagaimana jiwa orang Mandar, vertikal dan horizontal jelas sekali. Hubungan ke atas dan hubungan ke vertikal kepada Allah dan hubungan kemanusiaan, itulah jiwa orang Mandar yang sangat sederhana dalam memaparkan ataupun melampirkan eksistensi dari kebudayaan Mandar dalam tenun. Kemudian ada corak-corak muda baru ini banyak diciptakan. Itu boleh-boleh saja, itu dalam perkembangan budaya, karena budaya itu tidak statis. Ada sure atau corak manohara, ada cubit-cubitan sesuai dengan kondisi dan situasi yang memanas. Kemungkinan nanti ada corak atau sure corona. tidak tertutup kesempatan itu. Boleh saja kalau ada yang memesan dan itu akan lebih menguasai pemasaran, mungkin saja. Ataukah apa sure COVID atau sure corona, itu mungkin saja. Tidak tertutup kemungkinan untuk mengenal ataupun mengangkat suatu kondisi. Itu seperti waktunya Manohara yang terjadi peristiwanya, itu ada sure Manohara, cubit-cubitan, karena lagu itu pada waktu itu ada cubit-cubitan yang muncul. Kemudian Tenuna Mandar tadi dikaitkan dengan pakaian pada Patulu, itu sure Mandar dipakai Patulu menarik pada waktu ia masih latihan atau melayui. Itu latihan Patulu itu paling banter sampai 3 sampai 6 bulan. Nah, saya mulai kaitkan itu bahwa itu pakaian sure Mandar yang dipilih itu sesuai dengan kostum yang dipakai di atasnya, terang dan gelap. Kostum Mandar itu, terutama perempuan, kalau warna terang di atas dipilih sarung sutra yang gelap di bawah. Kalau merah di atas maka dipilih sure gelap atau hitam atau sure salaka yang ada di bawahnya. Itu teori yang sudah mendasar. Kalau putih di atas, corak-corak merah coklat yang ada di bawah. Biru begitu juga, jadi selalu berpasang kontras. Kemudian Patulu ini saya tadi mau ingatkan bahwa saya lebih condong mengikuti itu pendapat atau cerita secara dogmatis atau melegenda, bahwa pada waktu dulu itu jauh sebelum kerajaan pertama Balanipa, Puate Podang itu sebagai penggemar bunga-bunga menghamparkan bunga-bunganya di kebunnya itu selalu habis diambil oleh sang bidadari. Maka suatu saat dia mengintip siapa, karena ada telaga di dekatnya. Nah sekarang itu masih buktinya itu masih ada. Bukti itu masih ada, bekas-bekas telaga yang ada di kebun itu di satu desa Poda-Poda di kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Itu makanya saya dicondong ke situ. Nah disinilah sang bidadari waktu dicuri selendangnya, suatu saat suaminya pergi merantau, berburu dari kejauh dengan suaranya. Itulah yang paling didesak sang istrinya, silakan nyanyikan yang pernah saya dengar itu waktu saya pulang dari berburu. Maka istri mengatakan, kalau saya nyanyikan ini saya akan hilang. Katanya masuk dalam sarung saya lah supaya tidak hilang. Begitu dia menyanyi, maka sang raja atau pangeran ini tertidur pulas. Keluarlah ia dan dia sudah temukan selendangnya terbang kembali ke kayangan. Nah pada waktu dia berpesan, kalau saya hilang nanti anak saya naikkan di loteng di atas namanya kapang, loteng 2 untuk di tingkat 2 untuk saya susukan. Kalau dia menangis akan datang. Setelah anaknya di putri ini beranak seorang putri, selalu bermimpi datang diajari pada waktu dia masih umur 11-12 tahun, diajari ibunya Matulu. Inilah yang disebarkan pada teman-temannya gerakan-gerakan itu. Kemudian ada 9 jenis tudu yang
Patudu itu dalam kelompoknya itu Tudu Tombaine dan Tudu Tomuane. Patudu Tombaine itu perempuan yang dikelompokkan dari dua, yaitu kelompok perempuan anak-anak dan gadis. Kalau laki-laki yang remaja. Jadi ini kalau Tudu Tomuane atau Patudu laki-laki itu kayak tarik perang. Kemudian pengelompokan ini ataupun dalam jenisnya itu ada Tudu Sarawada, ada 9 jenis. Tudu Sarawada Tamatipas, kemudian Tudu Kumba, Tudu Palapa, Tudu Losa-Losa, Cakuri, Salonre, Sore, dan Sawawar. Ini 9 jenis tudu. Jadi tudu itu adalah jenis tari. Patudu adalah namanya. Kalau patudu itu orang menari, tetapi itulah menjadi nama tari klasik kita. Sama dengan Pakarena Makassar. Pakarena kata dasarnya karena main, tetapi pemainnya disebut Pakarena, tetapi penari-penarinya, tarinya itu juga disebut dengan Pakarena. Sama dengan Pak Jaga, Pak Bisu. Orang yang melakukan menjadi nama daripada tari. Kemudian tari patudu ini ada juga dibagi pula dalam Patudu Puang, yaitu Ningrat Bangsawan, Patudu Topia atau golongan Hada, dan Patudu Tawiasa atau Sasawarang ataupun masyarakat biasa. Jadi itu sudah menghapus daripada suatu anggapan bahwa tidak bisa ditarikan oleh rakyat biasa. Tidak, dari dulu sudah bisa. Ada golongan-golongan tertentu, penggolongannya demikian. Patudu Puang, Patudu. Kemudian saya masuk di Gola Kambu. Gola Kambu ini adalah merupakan ciri khas Mandar dan merupakan kuliner yang berikan jadi bingkisan oleh-oleh Mandar. Karena bisa, makanya Gola Kambu yang saya mau sampaikan ini bahwa Gola Kambu, nama Mandar terkenal dengan penghasil kelapa, penghasil kopra pada zaman dulu. Sampai di era tahun 70-an dengan adanya program pemerintah masuk hibrida, dipotong semua itu, banyak dihilangkan itu kelapa-kelapa dalam. Kita pemasok terpenting dari era Mandar itu ke Surabaya kopra. Pelabuhan-pelabuhan di sungai itu banyak. Perahu-perahu ini mengangkut kopra ke Makassar dan ke Surabaya langsung. Itu terkenal. Sehingga Mandar itu dikenal dengan adanya gula Mandar. Gula merah Mandar di Makassar itu disebut gula Mandar. Minyak Mandar, kelapa Mandar, pisang Mandar. Malah sekarang untuk langsat Polman sekalipun berasal dari daerah terkenal dengan langsat Polman di Makassar dan kota-kota lain. Nah, untuk itulah minyak kelapa, saya tadi terkesan bahwa mengapa sejarah higienisnya itu karena menggunakan botol-botol bekas aqua. Itu orang-orang mana itu sangat memelihara higienitas, kebersihan. Sebelum bekerja menanam minyak, itu kukunya perempuan laki-laki dipotong sebersih-bersihnya, dicuci, kemudian di ampas kelapa itu dicuci lagi tangannya, baru memegang kelapa untuk dibuat santan. Maka ini botol-botol aqua itu dicuci, dibersihkan lewat pakai sabun, baru digunakan. Itu pun lagi disiram dengan air panas dengan derajat yang semacam 60 derajat atau derajat yang dianggap itu sudah bisa, pemahaman mereka sudah kuman-kuman itu akan mati. Nah, kemudian kita masuk segera di Gola Kambu. Gola Kambu ini dibedakan dengan baje. Kalau pakai santan itu itu namanya baje. Kalau memakai kelapa, daging kelapa dicampur dengan ketan, beras ketan ataupun sokok bahasa Bugisnya, itu menjadi namanya Gola Kambu. Kambu ini artinya sebenarnya itu diisi. Jadi gula yang diisi dengan bahan-bahan kelapa dan ketan yang namanya Gola Kambu. Gola Kambu. Kemudian ini wadahnya bisa sampai Gola Kambu ini bisa bertahan sampai 6 bulan. Karena kalau kita lihat bahwa Gola Kambu ini
dibuat dari kelapa yang setengah tua dan bukan muda. Yang setengah tua namanya Politian, dicampur ketan sebelum mengental. Sebelum mengental itu enang atau nira, sebelum jadi gula itu dimasukkan kelapa dengan beras ketan. Itulah yang menjadi kental. Ataupun kalaupun sudah bagus, maukah masih lembek atau memang jadi keras, dikurangi kadar airnya. Kalau namanya maikasa itu yang kental itu bisa bertahan sampai 6-7 bulan limit waktunya. Kalau yang lembek bisa bertahan sampai 1 minggu 10 hari sampai 10 hari. Nah, ini mengapa dibungkus dengan daun pisang? Sudah penelitian, sudah banyak percobaan, sudah banyak eksperimen dibungkus dengan daun jagung, dibungkus dengan daun jati, aromanya beda. Di daun kering itu aroma berbeda dan tahan lamanya itu tidak terlalu gampang bau apek, itu daun kelapa. Begitu juga tadi minyak kelapa, untuk tahan lama bisa bertahan berbulan-bulan, itu diberikan garam berbiji, bukan garam halus, tapi biji dikasih dalam 10 masuk dalam setiap jerigen, insya Allah bertahan bisa sampai 1 tahun. Itu dalam mengawetkan. Kemudian daun pisang ini membuat membawa aroma tersendiri. Kemudian yang harus kita loka anjuroi, saya pindah secepatnya, sudah bisa 8 konten bisa saya jelaskan. Loka anjuroi ini adalah kelapa atau pisang yang sudah mengkal ataupun yang masih mentah itu dimasak ataupun setelah matang baru dikeluarkan, langsung masuk di santan kental. Jadi tidak dimasak. Santan kental inilah yang karena panasnya ini pisang sampai bisa mengental kayak diberikan tepung. Nah, inilah loka anjuroi namanya, yang berpasangan dengan ikan topak atau ikan kering dengan disiram dengan air minyak kelapa yang dicampur dengan lombok ataupun cabai yang ada di sini, yaitu apakah yang kecil cabai itu sangat aromanya yang sangat. Kemudian minyak kelapa ini membuat satu aroma yang sangat menggiurkan lidah kita dan memanjakan lidah kita. Seperti kalau digoreng dengan pisang seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok yang menyajikan minyak kelompok 1, saya sangat tertarik memang. Kalau digoreng dengan minyak kelapa dibanding dengan minyak yang lain, itu akan gurih dan akan bertahan lama. Kemudian kalau pisang digoreng dengan minyak mandar atau lomo mandar, itu bahasa Mandar juga lomo, itu aromanya sampai berpuluh-puluh meter. Dan di rumah kita mungkin ada 10 rumah masih di mana yang goreng pisang ini, menggiurkan sekali. Apalagi kalau dipasang ataupun kita makan dengan gula aren, gula merah yang bagus sekali, itu lidah kita akan lebih dimanjakan lagi. Ini jadi kelapa ataupun pertanian minyak tadi ini, loka anjuroi tadi sudah ada 2 macam loka anjuroi. Ada yang memang ditanam bersama ataupun dimasak bersama santan, juga loka anjuroi namanya. Tapi yang lebih populer tadi ini, santan yang kental ini dituangkan masuk pisang yang masih panas-panas, baru diaduk terus sampai kental kayak palu butung, itu jadinya sangat benar. Kemudian peternak minyak tadi ini saya sudah katakan dulunya itu wadahnya kemasannya itu dari black, kemudian menjadi kemasan botol kayak DHT, botol ABC. Itu kalau kelapa yang bagus itu 5 biji dalam 1 botol. Kalau yang tidak mungkin 7-8 biji. Tapi yang dipilih kelapa yang bagus, yang bulat dan dia punya mata turun ke bawah itu untuk bekas tergantungnya itu, maka itulah kelapa yang bagus untuk ditanam ataupun dijadikan minyak kelapa, akan menghasilkan kualitas minyak yang bagus. Kemudian calong
tadi ini saya sudah tertarik kepada anak-anakku semuanya membawakannya dulu pintar semua mencari referensi. Memang karena kita adalah penghasil kelapa dan penghasil bambu daerah Mandar, itu banyak instrumen kita terbuat dari bambu. Bilahan-bilahan bambu ini pukul-pukul akhirnya menjadikan satu notasi yang cukup memukau. Dan dalam perkembangan kita sudah dengarkan tadi anak-anak yang sudah demikian, karena sering diadakan lomba, itu kekurangannya karena bisa tidak bernotasi. Nah sekarang dengan guru-guru kesenian dan yang pemerhati kesenian dibuatkan notasi itu menjadi 8, do re mi fa sol la si do. Nah sekarang itu banyak pelestariannya itu diajarkan ke sekolah-sekolah dan malah dilombakan setiap ada event budaya. Kemudian panggulang. Ini panggulan yang banyak dikaitkan dengan rumpong. Itu bahasa kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Dalip. Itu bahasa mananya rompong. Itu bahasa daerah Rompong. Rumpong itu bahasa mananya rompong, itu memakai itu adalah tali yang dibuat, itu dulunya adalah randang namanya, itu tali untuk ke jangkar. Jangkarnya itu dulu batu besar yang sampai kedalaman ratusan meter. Itu talinya dulu dibuat dari rotan. Rotan sudah banyak punah karena hutan-hutan di daerah Mamasa sudah banyak dibabat ataupun sudah langka juga rotan datang di daerah Mandar, maka diganti dengan sabut dan ijuk. Sabut, ijuk dan ijuk dan sabut. Kemudian sekarang menjadi itu tali-tali bekas tali kapal, itu yang dibuat sekarang. Pemintalan sekarang sudah banyak berkonsentrasi di daerah Karamati, Nambung. Itu makanya banyak anak-anak yang dulunya kegiatannya tenun beralih ke situ karena lebih menjanjikan dari segi finansial. Namun di lain sisi tenun juga berjalan terus. Festival Maloyom Pesta Nelayan sudah jelaskan kemarin, hanya saya ingin luruskan bahwa bukan seperti memberi makan laut ataupun sesembahan kepada dewa, karena sejak dari abad 15-16 daerah Mandar utamanya di tengah-tengah itu sudah mengenal agama kerajaan sejak abad 16 sudah dikenal. Kerajaan Mandar, Dabaladipa khususnya sudah mengenal sebagai agama kerajaan. Nah, disinilah bahwa di situ juga ditempatkan dulu ada semacam pesantren. Nah, yakin sekali kita di daerah itu dengan radiusnya beberapa daerah-daerah lain itu tidak akan mungkin melakukan satu kegiatan-kegiatan animisme yang ritualnya itu yang bertentangan dengan syariat Islam karena sudah menjadi agama kerajaan. Namun sekarang kita ketahui masih juga terselip ada beberapa sekelompok orang masih percaya animisi, bagaimana bertuahnya ke batu, pohon-pohon besar dan sebagainya, mengadakan situ ritual. Tapi itu tidak semua kegiatan itu dapat dikatakan sebagai satu kebudayaan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidaklah semuanya kebudayaan, karena kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat dan akan merugikan kepentingan masyarakat itu bukanlah kebudayaan, tidak bisa diwariskan secara turun-temurun. Nah, itu adalah hal-hal yang sehubungan kemarin, karena ada yang menyajikan kemarin bahwa adalah persembahan kepada dewa. Saya yakin itu adalah tambahan-tambahan referensi yang tidak bertanggung jawab yang mengeluarkan referensi itu, karena kita secara historis kita melihat daerah Mandar, apalagi di daerah itu, di daerah tengah-tengah dekat dari tempat Malojong itu, disitulah masjid kedua daerah Mandar, masjid kerajaan. Pada abad ke-16 masjid kerajaan itu dibuat. Disitulah raja mengadakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, yakin semua masyarakat di sekitarnya itu adalah agamais.
Itulah sehingga saya sangat mengharapkan adik-adikku sekalian, saya sangat berterima kasih memahami dan ingin mengkaji budaya Mandan, sekalipun ada beberapa pelurusan-pelurusan yang saya perlu sampaikan bahwa ini sebenarnya yang terjadi demikian adanya. Namun demikian kepada panitia saya mengucapkan banyak terima kasih, dan rasa-rasanya waktu untuk kami itu sangat sedikit untuk memaparkan apa yang kami ingin tahu dan ingin meluruskan pendapat-pendapat adik kita sekalian yang berdasarkan referensi-referensi yang masih perlu kajian. Itulah saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator, kepada host, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ada terlalu kurang, dan kalaupun kurang saya mengucapkan bahwa dan ingin menyampaikan sesuatu kalaupun itu merupakan suatu peribahasa muak tanya di TRI pirapai. Kalau bukan sekarang ini kapan lagi? Muak tanya ita innai pari. Kalau bukan kita siapa lagi? Itulah bahasa Mandar dalam menyambut bagaimana perkembangan milenial di era sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.